wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang salat-salat sunnah ya. Yang dijelaskan secara khusus di antaranya adalah salatul aidain, yaitu salat dua hari raya. Ya, salatul aidain, salat dua hari raya ya. Al-aidain ya, diambil dari kata al-aid, maksudnya Idul Fitr dan Idul Adha ya, sebagaimana kita ketahui hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan al-aid diambil dari kata al-aud. Al-aud artinya suatu yang yatakarrar, yaitu berulang-ulang. Sehingga dikatakan aid karena berulang-ulang setiap tahun. Ya, ini salah satu pendapat kenapa dikatakan Eid. Ada yang mengatakan dikatakan Eid juga karena berulangnya kegembiraan kaum muslimin ya. Setiap tahun ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan itulah hari kegembiraan mereka. Dan juga ada yang mengatakan Al-Eid dikembalikan kepada kasratu awaidillah, yaitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan pada hari tersebut. Dan kita tahu bahwasanya bagi kaum muslimin hari raya tahunan cuma dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua ciri hari raya ini adalah didahului oleh ibadah. Idul Fitr didahului dengan ibadah puasa selama sebulan, kemudian baru hari raya. Idul Adha juga didahului dengan ibadah selama 10 hari ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah ya min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi yang melaksanakan ibadah haji, maka sebelum Idul Adha para jemaah haji mereka beribadah pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah di Mina, kemudian pada tanggal 9 di Arafah ya, kemudian malam tanggal 10 mereka beribadah di Muzdalifah, kemudian tanggal 10 baru kemudian mereka melaksanakan hari raya. Jadi inilah keistimewaan hari raya kaum muslimin, didahului dengan ibadah. Setelah didahului oleh ibadah, hari-hari tersebut juga dibuka dengan ibadah, yaitu salat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitr maupun Idul Adha dibuka dengan salat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya hari raya adalah hari kegembiraan. Oleh karenanya pada hari raya tersebut ada dua ibadah yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Ibadah yang pertama adalah ibadah berzikir dan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kedua adalah ibadah bersenang-senang. Bersenang-senang di hari yang dianjurkan untuk bersenang-senang, yaitu hari raya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang hari-hari tasyrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada ibadah, ada juga bersenang-senang. Ya, bersenang-senang, sehingga pada hari tersebut dianjurkan kita untuk bersenang-senang dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata walil ansari yaumani yal'abani fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, kaum Ansar memiliki dua hari yang mereka bersenang-senang, bermain-main. Yal'abani yaitu mereka bermain-main pada kedua hari tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma hadzanil yaumani? Apa dua hari ini? Kalian bermain-main di kedua hari ini. Faqalu yaumani kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini dua hari yang sejak zaman jahiliyah kami sudah bersenang-senang pada dua hari tersebut, bermain-main. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma.
sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari ini, Allah ganti dengan 2 hari yang lebih baik. Al-Aidain, 2 hari raya, Al-Fitr wal Adha, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Maka diambil dalil dari hadis ini bahwasanya bersenang-senang pada hari Idul Fitri Idul Adha dianjurkan ya. Masing-masing mengekspresikan kesenangannya dengan cara masing-masing. Apakah dengan buat makanan, ya, minuman, dengan pakaian yang indah, dengan silaturahmi, dengan kunjung mengunjung, ya. Masing-masing mengekspresikan kesenangannya. Oleh karenanya ketika di hari raya orang-orang Habasyah mereka bermain-main di Masjid Nabawi, yaitu bermain dengan gerakan-gerakan tertentu yang menunjukkan gerakan-gerakan peperangan. Maka Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menonton mereka. Nabi SAW berkata, "Lita'lamal yahud anna fi dinina fusha." Agar orang Yahudi tahu bahwasanya agama kita ini ada kelapangan. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya hari raya ada 2 ibadah yang bisa kita lakukan. Pertama ibadah zikir dan salat. Yang kedua adalah ibadah bersenang-senang pada hari tersebut. Maka dianjurkan bagi kita untuk tawassu, yaitu melapangkan, beri kelapangan kepada anak-anak, kepada keluarga, makanan atau pemberian hadiah dan macam-macam. Ini sebagai bentuk kita gembira dengan hari tersebut, dan kegembiraan kita pada hari tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada hari raya yang berulang dalam setahun, cuma 2 ini ya. Tidak ada hari raya yang lain ya. Karena tadi ciri-cirinya didahului oleh ibadah dan dibuka oleh ibadah ya. Adapun seperti orang-orang Syiah yang membuat Idul Qadir ya. Ini hari raya mereka, ini adalah hari raya karangan mereka saja ya. Itu di mana mereka meyakini bahwasanya pada hari tersebut Nabi SAW sepulang dari Haji Wada, Nabi SAW mampir di suatu lokasi namanya Ghadir Khum di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengikrarkan bahwasanya jika beliau meninggal, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi ini tentunya hanyalah khurafat mereka, dan dalam Islam tidak ada namanya hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hari raya tahunan. Taib. Disyariatkannya salat Id ya dimulai pada tahun 2 Hijriyah ya. Salat Id yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah salat Idul Fitr pada tahun kedua Hijriyah ya. Kemudian berlanjut, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat Id sampai wafat beliau ya, dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin ya. Di antara dalil yang disebut oleh para ulama tentang disyariatkannya salat Id adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah karena Rabbmu. Kata sebagian ulama bahwasanya fasholli li rabbika maksudnya salat Idlah engkau, yaitu salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah kurbanmu ya. Kurbanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitr wal adha ila al-musalla." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Musalla di sini maksudnya bukan masjid kecil sebagaimana kita pahami. Musalla maksudnya adalah lapangan terbuka untuk melaksanakan salat Id, namanya musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salat. Yang pertama Nabi kerjakan begitu sampai di musalla, di lapangan terbuka tersebutlah beliau salat. Tsumma yansarifu, kemudian Rasulullah SAW selesai salat, fayakunu muqabilan nas, kemudian Rasulullah SAW balik menghadap kepada para sahabat, kepada manusia, wan nasu julusun ala sufufihim. Orang-orang setelah salat masih duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Maka Nabi pun memberi wejangan kepada mereka, memberi wasiat kepada mereka dan memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu. Kalau Nabi ada keperluan untuk mengirim sebagian kaum muslimin untuk berperang, sariyah, pasukan, maka Rasulullah SAW habis salat itu baru suruh mereka berjalan. Jadi mereka salat itu dulu baru kemudian menjalankan tugas. Au ya'muru bi syai'in amara bihi, atau ingin memerintahkan sesuatu, Rasulullah SAW sampaikan setelah salat Id. Tsumma yansarif, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan
musalla tersebut. Tapi yang pembahasan fikih yang pertama kita bahas adalah apa hukum salat Id. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum salat Id ya. Secara umum ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan maksudnya fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan karena Nabi SAW selalu melaksanakan salat Id. Dan sebagian pendapat mengatakan bahwasanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat Id sampai beliau meninggal dunia. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat. Dan salat Id adalah syiar kaum muslimin. Ya, di situ kaum muslimin bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan pendapat yang mengatakan salat Id adalah fardu kifayah, kalau satu negeri sepakat untuk tidak salat Id, maka diperangi. Diperangi ya, karena salat Id adalah fardu kifayah. Adapun pendapat yang mengatakan fardu ain, maka dibantah oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis Talha bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi tentang Islam. Maka Nabi menjelaskan tentang Islam, khamsu shalawatin katabahunallahu ala ibadihi fil yaumi wa lailah. Ada 5 salat yang Allah wajibkan bagi seorang hamba sehari semalam. Faqala, yaitu salat 5 waktu. Maka lelaki ini bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha? Ya Rasulullah, apakah ada salat lain selain ini yang wajib? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak ada. Yang wajib cuma 5 ini. Illa anta tawwa'a, kecuali engkau salat sunnah. Ya, sehingga dari sini diambil oleh para ulama bahwasanya yang wajib cuma salat 5 waktu. Selain 5 waktu enggak ada yang wajib. Baik salat tahiyatul masjid, baik salat witir, baik salat gerhana, salat apapun tidak ada yang wajib. Yang wajib cuma fardu ain, yang wajib cuma 5 ini. 5 salat 5 waktu tersebut. Makanya mereka mengatakan tidak mungkin salat Id adalah fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah oke, tapi kalau fardu ain tidak, karena lelaki ini bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah, apakah ada salat selain 5 waktu yang wajib bagiku? Kata Nabi, la, illa anta tawwa, tidak ada kecuali engkau ingin melaksanakan salat sunnah. Taib. Disyariatkan tentu salat Id secara berjamaah sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib atau dikerjakan oleh setiap orang yang disyariatkan bagi siapa saja untuk melaksanakan salat Id ya. Bahkan akan kita sebutkan, bahkan para wanita pun dianjurkan untuk keluar melaksanakan salat Id ya. Karena ini adalah syiar kaum muslimin ya. Kecuali bagi seorang yang berhaji di Mina. Kata mazhab Syafi'i, illa lil hajj bi Minan fala yusannu lahu salatuha jama'atan. Adapun seorang yang sedang berhaji di Mina, maka tidak dianjurkan dia salat Id secara berjamaah. Karena Nabi SAW ketika di Mina, Rasulullah SAW tidak melaksanakan salat Id berjamaah ya ketika haji wada. Wa tusannu lahu munfaridan, tetapi kalau dia ingin salat Id sendirian boleh. Dia ingin salat Id sendiri bagi orang yang berhaji. Adapun selain haji maka dianjurkan salat Id berjamaah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya salat Id ya juga disyariatkan bagi wanita, bagi musafir, bagi anak kecil ya. Bahkan wanita disuruh hadir untuk salat Id, untuk mendengarkan khutbah, untuk bertakbir dan untuk berdoa di hari yang penuh berkah tersebut. Bahkan meskipun seorang wanita haid juga disuruh hadir di lapangan meskipun tidak salat Id, tapi dia disuruh hadir untuk mendengarkan khutbah, untuk berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id." Kami dahulu para wanita diperintahkan untuk keluar pada hari Lebaran, pada hari Id. Hatta takhrujal bikru min khidriha. Sampai wanita yang gadis atau perawan yang gadis pun keluar dari pingitannya. Khidr maksudnya tempat lokasi di pojok rumah yang diberi tirai. Itu seorang wanita di zaman dahulu kalau ada yang malu dia dipingit
kemudian dia menetap di balik tirai tersebut karena saking malunya ya. Tetapi ketika hari raya mereka disuruh keluar. Mungkin zaman sekarang sudah nggak ada lagi khidr seperti itu, tirai yang untuk diletakkan di rumah sebagai kalau ada wanita yang malu. Tapi zaman dulu ada, dan wanita tersebut pun, gadis-gadis tersebut pun disuruh keluar untuk sholat Id. Ya. Bahkan wanita yang dipingit pun suruh keluar untuk sholat Id. Hatta nukhrijal huyyadha. Bahkan wanita-wanita haid pun kami disuruh untuk suruh mereka agar para wanita haid tersebut ikut keluar. Fayakunna khalfan nas, sehingga wanita-wanita haid tersebut mereka di barisan paling belakang, ya tidak ikut salat. Fayukabbirna bitakbirihim, dan mereka para wanita bertakbir dengan takbir para jamaah. Wa yud'una bidu'aihim, dan mereka juga berdoa dengan doa pada hari tersebut. Yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratahu, mereka berharap mendapatkan keberkahan hari tersebut dan kesucian hari tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat Id kita keluarkan semua orang ya, karena ini syiar, anak-anak ya, kemudian para wanita, gadis-gadis semuanya ya. Tentu para wanita ketika sholat ya hendaknya tetap berjilbab dengan jilbab yang syar'i, tidak berhias ya, bukan mentang-mentang hari raya kemudian bersolek seindah-indahnya kemudian keluar salat Id. Ini tidak diperbolehkan. Para ulama Syafi'i tetap menyebutkan wanita yang menimbulkan hasrat lelaki maka tidak ikut salat Id. Tidak ikut salat Id karena tetap menimbulkan fitnah. Oleh karenanya wanita yang keluar salat Id tetap menjaga diri. Yang penting dia keluar salat Id ya. Dia bukan berhias untuk memamerkan kecantikannya pada para lelaki. Dalam riwayat yang lain, qalat imra'atun, berkata seorang wanita, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Artinya bagaimana dia mau keluar untuk salat Id, untuk menghadiri salat Id sementara dia tidak punya jilbab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya kawannya, ukhti yang lain meminjamkan jilbabnya. Artinya Rasulullah SAW motivasi agar semua wanita keluar. Karena ini hari berkah. Mereka mendapatkan keberkahan hari tersebut, mereka berdoa, ikut berdoa, mengaminkan, bertakbir, mendengar khutbah, ini semua hari keberkahan. Taib, waktu salat Id sebagaimana dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu yakhutub. Aku mendengar Rasulullah sallallahu berkhutbah, faqala inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalliya. Yang pertama kali kita mulai dari hari ini adalah kita salat. Artinya salat Id dibuka dari awal waktu syuruk ya, karena hari dimulai dari terbit fajar, tapi terbit fajar orang-orang sibuk untuk salat subuh. Setelah itu terbit matahari. Setelah terbit matahari masih waktu terlarang, 15 menit setelah terbit matahari, maka itu awal waktu salat Id. Jadi salat Id dimulai dari waktu syuruk, yaitu 15 menit setelah sunrise. Kapan berakhir? Berakhir ketika zawal, ketika adzan zuhur ya. Barang siapa yang salat Id jam 9, jam 10 karena ada uzur misalnya, maka sah. Tapi jika dia salat Id setelah zuhur, maka itu qadha, di luar waktu. Berarti qadha ya. Jadi waktunya dari waktu syuruk, yaitu awal waktu duha sampai sebelum azan zuhur. Adapun salat Idul Fitr maka disunnahkan untuk diakhirkan. Jangan langsung begitu waktu syuruk langsung salat Idul Fitr. Ya, hendaknya ditunda karena apa? Karena dianjurkan orang-orang yang belum bayar zakat fitrah untuk bisa bayar zakatul fitr, dan kita tahu waktu terbaik untuk bayar zakatul fitr adalah menjelang salat Id. Sehingga ditunda, jangan misalnya taruhlah 6:30 waktu salat Id, ditundalah jam-jam 7:30 jam. Masih orang-orang yang belum bayar zakatul fitr masih bisa kesempatan bayar zakatul fitr. Ya. Berbeda dengan salat Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkan untuk disegerakan. Kenapa disunah disegerakan? Karena orang-orang tidak boleh memotong hewan korban kecuali setelah selesai salat Id. Maka salat Id segera dikerjakan agar pelaksanaan penyembelihan hewan korban bisa dilakukan dengan segera. Ini antara perbedaan antara
waktu salat Idul Fitr dengan waktu salat Idul Adha. Baik, salat Idul Fitr dan Idul Adha tidak disyariatkan adanya azan maupun iqamat. Ini kesepakatan para ulama ijma. Ya. Ibnu Abbas berkata, "Syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma' Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum fa kulluhum sallau qabla al-khutbati bila adzan wala iqamah." Kata Ibnu Abbas, aku menghadiri salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menghadiri salat Id bersama Abu Bakar. Aku menghadiri salat Id bersama Umar dan aku menghadiri salat Id bersama Utsman. Semuanya salat sebelum khutbah. Semuanya salat sebelum khutbah tanpa adzan dan tanpa iqamat, tanpa adzan dan tanpa iqamat. Bahkan Ibnu Abbas pernah memberi masukan kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika pertama kali baiat di Mekah, maka Ibnu Abbas mengirim surat kepada atau mengirim utusan kepada Ibnu Zubair karena dia mau salat Id. Kata Ibnu Abbas, "Innahu lam yakun yu'adzan bis salati yaumil fitr wa innamal khutbatu ba'da salat." Tidak ada adzan ketika hari Idul Fitr, yang ada khutbah setelah salat. Khutbah setelah salat. Oleh karenanya tidak boleh seorang melakukan azan dan iqamat ketika salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Jika dia melakukan maka terjerumus dalam bid'ah. Meskipun azan adalah perkara yang baik, iqamat adalah perkara yang baik, namun para ulama sepakat untuk tidak ada azan dan iqamat ketika salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengerjakannya. Ya, meskipun baik, meskipun bagus meninggikan kalimat Allah, meninggikan syahadatain, tetapi Nabi tidak pernah mencontohkan, maka kita jangan melakukan. Para ulama sepakat bahwasanya tidak dianjurkan azan dan iqamat salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun para ulama khilaf, apakah ada panggilan yang lain? Seperti mazhab Syafi'iyah, dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menurut beliau dianjurkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Perkataan as-salatu jami'ah ini panggilan, ini berlaku pada salat al-khusuf atau khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Ada teriakan salatul jami'ah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, meskipun nas datang dalam salat gerhana, ada panggilan as-salatu jami'ah, yaitu menunjukkan orang-orang untuk berkumpul, tetapi ini dikiaskan kepada salat-salat lain yang di situ ada perkumpulan kaum muslimin, salat-salat sunnah yang ada perkumpulan kaum muslimin yang tidak ada adzan dan iqamat. Di antaranya salat Id. Salat Id, salat istisqa, maka mazhab Syafi'i berpendapat dikiaskan dengan salat al-kusuf, dengan salat gerhana. Ya, nasnya datang dalam salat gerhana, dan adapun salat-salat yang lain tidak ada, tapi mereka mengkiaskan. Tentu ini ada khilaf di kalangan para ulama. Semula mengatakan tidak perlu dan tidak bisa dikiaskan karena salat gerhana terjadi di zaman Nabi tiba-tiba, ya, berbeda dengan salat Id yang berulang-ulang, ya, sehingga kondisinya berbeda, kiasnya tidak pas. Tapi intinya kita berjalan berdasarkan mazhab Syafi'i bahwasanya tidak mengapa atau dianjurkan ketika salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ada seorang ketika mengumpulkan orang-orang mengucapkan as-salatu jami'ah, dikiaskan dengan salat gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk pada kaifiyat salatul Id. Bagaimana tata cara salat Id, ya. Tentunya dengan niat, ya, dengan kemudian salat 2 rakaat, ya. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, salatul adha rakaatan. Salat Idul Adha 2 rakaat. Salatul Fitri rakaatan. Salat Idul Fitr 2 rakaat. Wa salatus safar rakaatan, salat musafir 2 rakaat. Wa salatul jum'ah rakaatan, salat Jumat juga 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyyikum. Dan ini sudah sempurna, tidak kurang sama sekali berdasarkan lisan nabi kalian. Baik. Kita akan bahas tentang tata cara salat Id, ya. Mungkin kita bagi menjadi rakaat pertama, rakaat kedua, ya. Yang pertama tentunya tentu setelah niat, ya, takbiratul ihram. Ihram tentu dengan mengangkat tangan, ya, dengan angkat tangan, angkat kedua tangan.
Ini kita berdasarkan mazhab Syafi'i. Kemudian setelah itu doa istiftah. Ya, terserah doa istiftah mana. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau Allahumma ba'id baini wa baini khotaya, terserah. Doa istiftah. Setelah itu baru disebut dengan takbir zawaid. Takbir zawaid. Takbir tambahan. Takbir tambahan. Nah, takbir tambahan ini ada beberapa fikih yang terkait dengan takbir tambahan. Yang pertama dikerjakan dengan mengangkat tangan. Dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Tentu ini masalah khilaf, tapi inilah mazhab Syafi'i. Ya. Setiap takbir. Jadi Allahu Akbar. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antara takbir satu dengan takbir yang berikutnya berzikir. Berzikir di antara zikir yang dianjurkan oleh mereka yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi kita takbiratul ihram Allahu akbar, setelah itu baca doa istiftah, kemudian baru takbiratul zawaid yang 7 takbir tambahan ya. 7 takbir tambahan. Jadi Allahu akbar, kemudian kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahu akbar, baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sampai 7 kali ya. Kemudian jika lupa tidak perlu sujud sahwi. Kenapa tidak perlu sujud sahwi? Karena menurut mazhab Syafi'i takbir zawaid ini termasuk sunnah al-hayat, bukan sunnah ab'ad. Ya, kita sudah jelaskan sunnah dalam mazhab Syafi'i, sunnah-sunnah salat itu kalau ditinggalkan ada yang dianjurkan untuk sujud sahwi dan ada yang tidak. Yang dianjurkan sujud sahwi misalnya sunnatul ab'ad seperti kunut subuh menurut mereka, atau kunut witir misalnya. Ini sunnah ab'ad seperti duduk tasyahud awal, ini namanya sunnatul ab'ad, yaitu sunnah yang seperti merupakan rangkaian gerakan salat tersendiri. Nah, itu kalau ditinggalkan maka butuh sujud sahwi. Tapi kalau sunnah al-hayat, dia hanyalah rangkaian dari rukun salat yang sudah ada ya. Seperti doa istiftah, kemudian ta'awudz, ini rangkaian daripada berdiri, rukun berdiri. Sama seperti takbir zawaid. Takbir zawaid adalah rangkaian daripada dari bukan ibadah tersendiri, dia tidak, tapi dia rangkaian daripada takbiratul ihram menjelang bacaan. Sehingga kalau ada orang lupa untuk takbir zawaid, 7 takbir tersebut, dia mungkin lupa semuanya, tidak pakai takbir zawaid tambahan sama sekali, atau dia cuma baca 6, cuma baca 5 kali takbir, maka tidak jadi masalah, tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Taib yang keempat ya. Jadi perhatikan di sini catatan untuk masalah zikir. Zikir itu hanya berada di antara takbir-takbir. Jadi zikir tidak ada sebelum takbir zawaid, sebelum takbir pertama tidak ada zikir, dan setelah takbir ketujuh juga tidak ada zikir. Sebelum takbir pertama dan sesudah takbir ketujuh tidak ada zikir. Zikir cuma di antara takbir-takbir tersebut, dianjurkan ya. Taib. Yang berikutnya yang keempat, setelah itu baru kemudian baca ta'awudz ya. Ta'awudz karena hendak membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru Al-Fatihah.
dan surat. Kemudian yang keenam baru takbir intiqal, takbir perpindahan. Perpindahan untuk ruku. Nah, inilah rakaat pertama ya, rakaat pertama. Rakaat kedua nanti kita praktikkan di akhir. Rakaat kedua, yang pertama takbir intiqal, yaitu perpindahan dari sujud ke berdiri rakaat kedua, ke berdiri rakaat kedua, di rakaat kedua. Maksudnya kita rakaat pertama Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Setelah itu baru takbir tambahan. Takbir tambahan 5 kali ya. 5 kali. Aturannya sama. Seperti takbir tambahan yang 7 kali rakaat pertama ya. Kemudian yang ketiga baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dan surat. Baru keempat takbir intiqal, perpindahan menuju ruku. Baik. Ini secara sederhana tata cara salat Id. Tapi kita praktekkan ya, kita praktekkan. Jadi niat, kemudian kita takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita baca istiftah ya, misalnya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmauka ta'ala jaduka la ilaha ghairuk. Kemudian baru takbiratul zawaid Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua subhanallah, kemudian Allahu Akbar sampai yang keenam subhanallah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketujuh tidak ada lagi zikir, baru kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, baru kemudian kita takbir ruku Allahu Akbar ya, seperti itu ya. Jadi di rakaat pertama takbirnya ada 9, takbiratul ihram 1, takbiratul zawaid 7, takbir mau ruku 1, jadi 9. Adapun pada rakaat kedua takbir dari sujud bangun ke rakaat kedua 1, takbir intiqal, kemudian takbir tambah 5, kemudian takbir mau ruku lagi 7. Ada 7. Itu tata cara salat Id ya. Hal ini berdasarkan dari hadis Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil aidain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika salat Idain fil ula sab'an qabla al-qiraah, 7 kali sebelum qiraah, wa fil akhirah 5 qabla al-qiraah. Dan rakaat kedua 5 kali takbir sebelum qiraah. Taib, adapun surat yang dianjurkan untuk dibaca ya, surat rakaat pertama membaca 2 pasangan. Kalau enggak rakaat pertama kita baca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, kemudian rakaat kedua kita baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah, atau rakaat pertama kita baca surat Qaf, rakaat kedua kita baca surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Ini disunahkan untuk membaca 2 pasangan surat ini. Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, Qaf sama surat Al-Qamar. Taib, adapun khutbatul Id, setelah salat kita ada namanya khutbatul Id. Khutbatul Id tidak sama seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, khutbah baru salat. Ini salat dulu baru khutbah. Kemudian khutbatul Id tidak wajib bagi dan hukumnya sunnah ya. Sunnah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya tidak sampai wajib ya. Dan orang yang hadir, para jemaah boleh mendengar, boleh tidak. Sunnahnya tentu mendengar khutbah tersebut sampai selesai, baru berpaling. Tapi seandainya ada keperluan kemudian berpaling tanpa mendengarkan khutbah, maka tidak jadi masalah. Dan disunahkan menurut mazhab Syafi'i khutbah di atas mimbar ya,
kemudian juga khutbah 2 kali. Ini ada khilaf dengan para ulama, khutbah 2 kali apa sekali. Tapi menurut mazhab Syafi'i, khutbatul Id sama dengan khutbatul Jumat, dikiaskan dengan salat Jumat sehingga khutbahnya 2 kali. Aturannya sama. Aturan-aturan yang berlaku tentang khutbatul Jumat sama dengan yang berlaku pada khutbatul Id. Tapi mereka menambahkan, dianjurkan, datang dalam sebagai riwayatnya lemah, bahwasanya di khutbah yang pertama dibuka dengan 9 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sebelum mulai khutbah. Kemudian pada khutbah yang kedua dimulai dengan 7 takbir, ya, sebelum khutbah. Allahu Akbar, berturut-turut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Taib. Adapun tempat melaksanakan salat, menurut mazhab Syafi'i, dicari tempat yang paling luas. Menurut mereka, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di musalla, di lapangan terbuka? Karena menurut mereka Masjid Nabawi tidak mencukupi. Karena ketika salat Id, orang-orang dari luar datang, kemudian juga para wanita ikut, sehingga salat Masjid Nabawi tidak cukup, ya. Masjid Nabawi dulu masjid dan di sekelilingnya ada rumah-rumah, sehingga tidak kondusif untuk melaksanakan salat Id yang membutuhkan masa yang banyak, membutuhkan space yang luas. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke lapangan. Ini illah menurut mazhab Syafi'i, sehingga mereka berpendapat bahwasanya semakin luas tempat maka itu semakin baik, ya. Jika masjid kondisinya lebih luas daripada lapangan, maka masjid lebih baik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk penduduk kota Mekah salat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram kondusif, ya. Sejak zaman dahulu Masjidil Haram sudah luas, sudah lembah dan luas, dan itu sejak zaman mazhab Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan bagi penduduk Mekah untuk salat di Masjidil Haram karena lokasinya yang luas. Dan sekarang ulama Syafi'i mengatakan demikian juga Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga kondisinya sekarang sangat luas, menampung jamaah yang sangat banyak, sehingga tidak perlu ke tanah lapang, cukup di masjid kalau memang lokasinya luas. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tentunya tujuannya tidak lain adalah untuk bisa mengumpulkan kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Kalau kita di zaman sekarang ada lapangan yang luas untuk bisa dilaksanakan salat Id, maka itu yang lebih baik dikumpulkan, karena tujuannya syiar, bukan berpecah-pecah, kelompok kecil. Tapi kenyataannya kita sekarang melaksanakan salat dengan terpecah-pecah. Seharusnya kalau bisa dikumpulkan satu wilayah di satu kota, beberapa wilayah, ya, 2 wilayah atau 3 wilayah, kemudian semua kumpul di situ, lebih menunjukkan syiar kaum muslimin. Namun sekarang karena lokasi padat, masing-masing punya masjid sendiri, akhirnya pada salat di masjid masing-masing, ya. Dan tentu tidak perlu ketika seorang sudah salat di masjid kemudian harus ke lapangan sebelah masjid, sama saja, ya. Jadi di masjid, lapangan sebelah masjid sama saja. Mending salat di masjid, jamaah meluber sampai lapangan, itu sama saja dengan imamnya suruh keluar ke lapangan, tidak ada bedanya. Karena tujuannya bukan lokasi, tapi tujuannya ke tanah lapang, bukan karena zat tanah lapangnya, tapi maksudnya karena untuk lebih luas dan bisa menampung banyak jamaah semaksimal mungkin, ya. Taib, ini di antara tata cara salat Id. Sekarang kita akan bahas tentang sunnah-sunnah, ya, terkait dengan hari raya, ya. Ada perbedaan antara Idul Fitri, Idul Adha dalam beberapa hal, ya. Di antaranya tadi sudah kita singgung bahwasanya Idul Fitri sunnahnya salat diakhirkan. Adapun Idul Adha sunnahnya salat disegerakan. Kemudian yang kedua, Idul Fitri sunnahnya makan korma witir ganjil sebelum berangkat sholat.
Adapun Idul Adha makannya setelah sholat Id, makan hewan korban ya. Apakah yang disunahkan tidak makan terkait dengan orang yang berkorban saja? Zahir hadisnya demikian. Rasulullah SAW beliau tidak makan kecuali setelah sholat Id, kemudian beliau makan dari hewan sembelihan tersebut ya. Terus bagaimana yang tidak punya hewan sembelihan? Kalau kita baca dari mazhab Syafi'i umum ya, demikian juga orang yang tidak punya sembelihan juga demikian. Artinya musyarakah, ikut serta menyamai orang-orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih dianjurkan untuk tidak makan, sholat dulu baru kemudian menyembelih baru makan. Ini diantara perbedaan Idul Fitri dengan Idul Adha. Kemudian terkait dengan takbir ya. Takbir untuk Idul Fitr mulainya dari malam takbiran. Jadi terbenamnya mulai dari terbenam matahari di hari terakhir puasa, di hari terakhir Ramadan. Kemudian akhirnya, jadi artinya malam takbiran maksudnya. Sejak matahari terbenam di malam Ramadan, hari terakhir maka mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian akhirnya adalah ketika imam sholat Id. Ya, jadi bertakbir. Begitu imam naik sholat Id selesai takbiran. Berbeda dengan Idul Adha, takbir mulai kapan? Mulai ada dua ya. Pertama bagi keumuman secara umum, dari subuh, selesai subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kedua untuk jamaah haji mulai dari lempar jamarat tanggal 10. Karena jemaah haji sebelum tanggal 10 masih labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, takbirnya nanti. Begitu tanggal 10 melempar jamarat baru mulai bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan terus bertakbir. Adapun akhirnya adalah setelah salat asar, tanggal hari terakhir hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Ini diantara perbedaan antara salat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Sunnah-sunnah terkait yang ada perbedaannya. Adapun sisanya maka sama ya. Di antaranya misalnya yang keempat adalah mandi ya. Tidak ada dalil khusus, tapi sebagaimana hari Jumat disunahkan untuk mandi, ya Idul Fitri juga dianjurkan untuk mandi. Apakah sebelum, mazhab Syafi'i mengatakan apakah sebelum subuh atau sebelum terbit fajar, tidak jadi masalah. Yang penting mandi hari tersebut, bersih pada hari tersebut. Kemudian pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Di antaranya ya, menggunakan pakaian yang terindah,
dalam satu hadis ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, Ibnu Umar berkata, wajada Umar jubbatan min istabraq tuba. Suatu hari Umar melihat ada baju jubah terbuat dari sutra dijual. Faqala, maka Umar berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi tajammal biha lil Aid wal wufud. Ya Rasulullah, belilah baju kain sutra ini, bagus ya Rasulullah, untuk engkau berhias ketika hari raya, hari Id, dan ketika menyambut tamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Wahai Umar, ini adalah baju orang kafir ya, yang tidak ada dapat bagian di akhirat kelak. Tapi intinya ide Umar benar, maksudnya Rasulullah disuruh memakai pakaian yang indah untuk hari raya. Jadi disunahkan kita menggunakan pakaian yang indah ketika hari raya ya. Kemudian berkaitan dengan salat sunnah ya. Ini penting juga. Salat sunnah sebelum atau sesudah salat Id. Jika imam tidak dianjurkan. Jadi imam begitu sampai langsung dia salat Id. Dia enggak ada salat sebelumnya dan salat sesudahnya. Adapun selain imam maka boleh. Bukan salat qobliyah ba'diyah. Tapi salat mutlak, salat sunnah mutlak. Boleh saja. Datang dalam sebagian salaf atau para sahabat yang mereka sambil menunggu mereka salat, ya, tidak jadi tidak mengapa. Adapun imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat sebelumnya maupun sesudahnya. Seseorang mungkin datang ke masjid, imam belum datang, dia salat enggak ada masalah, imamnya lambat, dia silakan salat duha kayak salat mutlak kayak, tidak jadi masalah. Tapi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang salat hari raya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Husna atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Ana izin lanjut ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Silakan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, kami persilakan pada para jemaah untuk bertanya langsung. Bisa melakukan raise hand untuk bertanya langsung dan juga bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Dan juga yang ingin disebutkan melalui nomor WhatsApp yang ada di undangan yaitu 0816 198 2053. Baik Ustaz, sambil menunggu yang resen, sini sudah masuk pertanyaan di kolom chat. Izin bacakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu menjaga, melindungi dan merahmati Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana kita ketika datang ke lapangan sholat Id sudah atihad akhir Ustaz, lalu apakah kita takbir duduk melanjutkan sholat sendiri atau bagaimana Ustaz? Allah alam bisawab, boleh jika dia ingin niatkan sholat, dia sudah terlambat, dia sudah tidak dapat jamaah, dia bisa sholat Id sendiri ya, atau dia pulang sholat Id sendiri, atau intinya dia masih boleh sholat Id sendirian ya, karena jamaah sudah dilewatkan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sholat Id dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, tapi jika ada uzur seorang kemudian dia tidak bisa sholat berjamaah, dia boleh sholat sendirian ya. Kalau dia bisa kumpul pulang ketemu dengan keluarganya, dia sholat sama keluarganya. Kalau enggak, dia sholat sendiri juga tidak jadi masalah. Allah alam bisawab. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah masuk di WhatsApp. Ustaz, bagaimana penentuan puasa Arafah, mengikuti jamaah haji, wukuf atau pemerintah setempat? Wallahu alam bisawab, kembali kepada masing-masing ya, masing-masing ru'yah yang ada di tempat masing-masing, dan perbedaan perbedaan ini sudah ada sejak zaman para sahabat ya. Ketika di zaman pemerintahan di Madinah dengan Muawiyah di Syam, terjadi perbedaan hari dan tidak jadi masalah bagi mereka. Ada perbedaan pelaksanaan lebaran ya, karena jarak antara Syam dengan
dengan Madinah cukup jauh sehingga terjadi perbedaan ya. Demikian pula di zaman dahulu, orang-orang dahulu ketika belum ada sarana transportasi, belum ada sarana komunikasi, ya mereka puasa Arafah berdasarkan salat Id, puasa Arafah berdasarkan tempat masing-masing. Sehingga ketika ada sebagian jemaah yang kemudian hajian, misalnya tinggal di India, kemudian sebagian jemaah India pergi ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika mereka pulang bertemu dengan orang kampung halaman mereka, tidak ada kemudian disebutkan bahwasanya mereka dulu salah karena berbeda dengan di Arab Saudi. Tidak, masing-masing menjalankan ru'yah yang ada di tempat masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bahkan misalnya haji tidak dilaksanakan misalnya, tetap saja misalnya taruhlah haji tidak dilaksanakan, tidak ada orang wukuf di padang Arafah ya, maka tetap saja sesuai dengan ru'yah masing-masing. Karena kalau kita memaksakan untuk mengikuti jamaah harus wukuf dulu, maka terkadang tidak bisa dikerjakan. Contoh, misalnya di Arab Saudi, kalau jamaah wukuf jam 12 siang misalnya, jam 12 siang. Nah, bagaimana dengan yang di Papua? Di Papua jam 12 siang, di Saudi, di Papua sudah maghrib. Gimana mau puasa? Ya, enggak bisa ya. Kalau harus nunggu ada jamaah yang wukuf dulu, maka di sebagian areal sudah tidak bisa melaksanakan puasa ya. Belum lagi Papua, belum lagi Australia. Australia mungkin ya, belum lagi New Zealand, semakin gelap ya. Mungkin di Saudi masih jam 8, di New Zealand, Australia sudah malam. Ya, sehingga kalau nunggu harus wukuf dulu, yang lain tidak bisa puasa. Ya, maka yang benar harus kembali kepada ru'yah hilal masing-masing. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari chat grup di Zoom. Apakah saat hari raya tetap melaksanakan sholat duha? Karena saya pernah dengar ada yang bilang setelah sholat Id tidak perlu sholat duha lagi. Lalu bagaimana bila sholat Id itu hari raya itu jatuhnya hari Jumat? Iwan tetap sholat zuhur, pilih sholat zuhur atau tetap Jumatan? Hukumnya bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tadi bagi makmum boleh, di sini mazhab Syafi'i mengatakan boleh seorang ketika, kalau bagi imam tidak perlu dia begitu datang sampai dia langsung sholat Id kemudian dia pulang, karena Rasulullah SAW tidak ada sholat sebelumnya dan tidak sholat sesudahnya. Tetapi bagi makmum yang pingin sholat nunggu imam, kemudian dia pulang dia pingin sholat lagi, ya nggak ada masalah. Sholat mutlak, sholat duha tidak terlarang, tidak jadi masalah. Adapun jika bertemu antara hari Jumat dengan sholat Id, maka saya ingat ya mazhab Syafi'i agak ketat dalam masalah ini. Bagi orang yang tinggal di kota, adapun yang tinggal dari jauh kemudian datang ke kota, maka mereka boleh pulang tidak Jumatan. Ya, karena mereka sholat Id, mereka pulang. Tapi yang untuk tinggal di kota ini, saya ingat tetap diwajibkan sholat Jumat ya bagi mazhab Syafi'i. Nanti saya cek kembali ya, tapi ini ada khilaf. Ada yang mengatakan meskipun tinggal di kota secara mutlak kalau bertemu 2 hari raya pilih salah satunya. Kalau sholat Id tidak perlu sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat tetap ditegakkan, tapi tidak wajib dia untuk sholat Jumat. Tapi seingat saya mazhab Syafi'i memperinci bagi orang yang datang dari jauh dari kampung-kampung, maka tidak perlu sholat Jumat lagi. Tapi yang tinggal di kota maka tetap harus sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ustaz mengenai perbedaan pelaksanaan Lebaran di Indonesia ini? Apakah benar ketika kita masih puasa, namun sudah ada yang Lebaran dan di waktu yang sama di daerah kita, katanya masih puasa itu tidak sah atau batal Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Puasa tidak sah kalau di puasa 1 Syawal haram hukumnya. Puasa 1 Syawal hukumnya haram ya. Tidak boleh orang pada tanggal 1 Syawal harus Lebaran. Siapa yang puasa pada tanggal 1 Syawal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya apakah itu 1 Syawal atau tidak. Nah, kita punya pemerintah, mereka punya tim untuk melihat hilal. Kemudian mungkin bisa jadi ada yang mempersaksikan melihat hilal. Nah, tinggal pemerintah menerima persaksian tersebut atau tidak, karena pemerintah sendiri punya tim. Ada sekitar puluhan tim untuk melihat hilal disebar di berbagai macam daerah.
Jika ternyata persaksian tersebut diterima oleh pemerintah, maka jadilah 1 Syawal, maka tidak boleh berpuasa. Tapi jika ternyata pemerintah tidak menerima persaksian tersebut, dianggap persaksiannya cacat atau tidak memenuhi persyaratan, sehingga masih dianggap tanggal 30 Ramadan, maka tetap kita berpuasa ya. Jadi tidak otomatis kalau ada yang Lebaran kemudian sudah tidak boleh lagi kita berpuasa. Nah, kalau berlebaran ternyata masih Ramadan, dia sudah lebaran di luar. Seperti ada yang mungkin salah lihat hilal atau mungkin pakai hisab ternyata belum pas misalnya, atau ikut pasang surut air laut ya, maka tentu tidak serta-merta ada yang lebaran kemudian kita harus berbuka, tidak ya. Tadi kembali kepada hilal terlihat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Bang Oji. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, apakah hari Jumat disebut juga dengan hari raya Ustaz? Orang mengatakan Idul Usbu, yaitu hari hari raya pekanan ya. Hari raya pekanan tidak disebut sebagai hari raya tahunan ya. Sehingga ada juga sholat, tapi sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.